Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Motovlog Ken Polopo ya. Dan ini suaranya saya dubbing karena memang untuk mic internal atau eksternalnya Akasopi 50 X yang itu ya, itu tidak bagus ya teman-teman, kurang bagus untuk dipakai di jalan. Nah sekarang kita berada di perempatan Jalan Carede, Jalan Ditada, tempat pelelangan ikan, dan Jalan Andi Terjaya atau Cakalang. Sekarang menuju ke Jalan Carede. Untuk ini ada job ya, ada job saya di Desa Walla, salah satu desa yang ada di Kabupaten Walmas, Palembang Timur ya. Walmas atau Kota Palopo ya, masih dalam Kota Palopo, kurang tahu juga. Saya baru kali ini ngejob di situ. Dan untuk settingan akosonnya sendiri itu saya pakai di resolusi 4K 30 fps. Image stabilizationnya pasti ya on ya, mikrofonnya pakai yang built-in ya, audio recordnya pakai on ya selalunya. Tentu saya exposure palunya saya ini exposure palunya yang kadang-kala bikin itu over atau under ya cahayanya. Nah ini teman-teman harus paham juga, kita sesuaikan saja dengan kondisi cuaca. Ketika cuacanya terang itu exposure-nya bisa minus 0,7 atau 1,0. ada yang pakai 0,3, tapi di sini saya lalu menggunakan 0,7 dan saya menggunakan C-strap ya. Saya menggunakan videonya di dada, lebih stabil dan lebih bagus dibanding ada beberapa video sebelumnya. Itu saya pakai pasang di stand motor ya, itu guncangannya terlihat jelas ya. Nah untuk meternya saya menggunakan Average. Untuk Angel saya menggunakan super wide ya, dan white balance nya auto. Terus color itu natural, sharpness gunakan yang normal ya. Nah, dan gunakan WDR on nya, WDR nya di on kan ya, biar cahaya dari pantulan matahari atau cahaya itu bisa direduksi oleh ini. Dan saya menggunakan di sini saya menggunakan distortion kalibrasi ya, artinya walaupun guncangan bagaimana dia tetap akan stabil, tetap tidak akan bergerak ya preminya. Cuman memang untuk Akaso ini ya, karena sesuai dengan harganya yang 1,5 itu sudah lumayan buat untuk motovlog. Dan itu masih ada yang belum smooth sekali sih untuk pengambilan gambarnya, masih ada sedikit patah-patah. Tapi untuk kamera dengan budget seperti itu untuk action cam, saya rasa ini sudah worth it ya, lebih daripada cukup untuk menunjang perjalanan kita untuk motovlog. Nah, sekarang kita berada di Jalan Lingkar ya. Ini tempatnya biasanya kalau sore-sore sampai malam ini ramai. Dan ini ada satu gunung yang di sana, itu namanya Gunung Kayu Angin ya. Sekarang kita berada di jalurnya, ini jalur 2 juga. Ini tempatnya bagus teman-teman. Ini bagi teman-teman yang jauh, yang belum lama baru merantau di kemana, yang tahu Kota Palopo, kondisi Kota Palopo saat ini ya seperti inilah teman-teman. Ini Jalan Lingkar, jalan yang baru juga beberapa tahun terakhir ini diresmikan ya. Untuk jalur seperti yang digunakan di Parepare. Saya ini menggunakan motor yang saya kostum sendiri ya. Saya sudah bongkar-bongkar ya, merubah batuknya dan segalanya menjadi kayak motor-motor alat trail ya. Ini motor black ya, black ini 110 yang karbu. Dan ini adalah jembatan terakhir pas depan kampus Aula IAIN Palopo ya. Kita akan di sini kita akan berbelok ke kiri, ke depan ini kita akan berbelok ke kiri ya di sini. Untuk ini jalannya lumayan bagus ya teman-teman, agak rata juga semua.
Dan saya menggunakan di sini saya akan sedikit ya color grading pada Popio ini berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang tanpa color grading, karena saya memang ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua seperti apa warna asli atau natural dari Akasopi 50X itu. Nah, sekarang saya grading di editing ya. Saya menggunakan CapCut ya. CapCut dibilang orang ya. CapCut itu saya menggunakan yang pro. Saya pakai filter, saya lupa namanya filternya apa ya. Mungkin filternya ada kota-kotanya gitu. Jadi agak begini warnanya ya, agak sedikit lebih menarik dibanding tanpa di grading ya. Tapi warna aslinya saja Akasopi 50X ini sudah lumayan bagus. Kadang-kadang saya juga beberapa video saya itu kemarin ada yang tanpa suara. Saya memang menonaktifkan suaranya karena memang terdengar kurang bagus ya untuk suara dari atas ini. Ini tidak juga dalam kamar kurang bagus juga karena ini bukan studio. Jadi sekarang kita berada di jalur sudah dekat dengan dibilang jalan Somel ya, untuk menuju ke luar ya, jalan poros Trans Sulawesi ke arah utara, ke arah Surabaya. Kita berbelok lagi teman-teman. Sekarang kita akan keluar ke jalur utama, jalur trans ya. Jalur poros ini jalan besar. Anda bisa lihat sendiri pemandangannya seperti apa. Di lorong Somel saya sekarang sudah diaspal seperti itu. Ini sudah bagus. Nah, sekarang kita berada di jalan poros ya. Ini jalan Rampuang. Oke, sekarang kita berada di jalan poros ya. Sudah melewati jembatan yang baru yang pernah rusak ya, yang sudah diperbaiki kembali. Sekarang kita menuju lagi perjalanan yang kita akan melewati nanti Mancani ya, tempat pembuangan pembuangan sampah ya, buang air. Jadi biar lebih dekat lagi kita lewat Mancani Batu, tembus ke Salubatang dan kita akan menuju Salubatang Sangkin dan kita akan menuju situ. Nah, ini lagi rame-ramenya arus lalu lintas ya, karena ini pagi teman-teman, sekitar jam-jam 8 lah.
Nah, di sini saya maju dan hampir saja menabrak spakbor motor ibu-ibu yang di depannya, yang tidak maju ke depannya, dan kita nyalip masuk ke dalam. Dia baru maju. Ini hampir depan pom bensin Rampuang. Lagi antri semua mobil ini, trek-trek ya. Oke teman-teman, baru saya ingat untuk tadi ya, filter editingnya adalah saya menggunakan yang Pro Kota Cinta. Nah, untuk bagus tidaknya sebuah filter atau sebuah preset atau sebuah color correction dan color grading itu tergantung dari mentahan video kita. Nah, makanya kita selalu berusaha untuk membuat mentahan video kita itu benar-benar kualitasnya sudah standar ya. Jadi di grading apapun dia tetap bagus ya teman-teman. Nah, walaupun kita skill editornya tingkat dewa, kalau di bagian editingnya dan maksudnya bagian hasil dari mentahannya saja hancur, tidak akan bakal bagus ya videonya. Nah, disitulah fungsinya untuk menjaga exposure kita ya, cahayanya terang atau gelapnya seperti itu. Nah, sekarang kita berada melewati TPA dan tempat migas ya. Ini tempat pembuangan akhir sampah untuk seluruh wilayah kota Polopo ya. Dan itu yang dijadikan migas ya, daur ulangnya. Kita akan berbelok di depan. Ini jalannya seperti jalan ke Toraja ya. Kantor aja yang ini anak pendaki juga ya, dan berbelok-belok suasana gunung ya. Saya suka di sini. Cuman nggak bisa camping sih, karena katanya sih di sini ada ya banyak kebun juga, jadi tidak bisa camping ya di sini.
Nah, seperti ini tampilan motor saya yang sudah saya modifikasi ya teman-teman. Saya menggunakan di sini saya menggunakan master rem set ya, kiri kanan dari Brembo dengan mempunyai tabung ya, tabung rem itu yang bundar di atas. Saya menggunakan speedometer juga yang variasi yang dipakai biasa di RS King. Untuk kalau dari kiri dan kanannya saya menggunakan Yamaha Vision All ya. Untuk lampu saya menggunakan lampu sorotnya, saya menggunakan CR7 ya, yang dua lampu tuh OLED ya, yang lampu seperti mata burung hantu ya. Untuk stangnya saya menggunakan Pro Taper dan bersama handguardnya juga Pro Taper ya teman-teman. Untuk lampu jadi dia cuman nggak kelihatan di sini teman-teman. Untuk indikator digital persenelannya atau giginya saya menggunakan digital lampu digital ya. Dan saya bisa sendiri yang masang, walaupun kadang berapa lama ya, karena saya tidak ada pengalaman tentang motor, cuman lihat di YouTube dan ternyata saya berhasil teman-teman. Nah, untuk di sini saya tidak menggunakan aki lagi, saya menggunakan cuma elko yang bermodalkan 10.000 sudah bisa menyalakan lampu LED yang kelap-kelip dan bisa menyalakan klakson ya. Suaranya keras juga walaupun tanpa menggunakan aki. Seperti ini ya teman-teman tampilannya motor saya ini ya. Jadi kalau dilihat seperti alat-alat trail, tapi sebenarnya ini motor bebek ya teman-teman. Atau kalau dilihat seperti motor besar ya, motor gede, moge. Tapi ini motor bebek ya, motor bebek jadul, New Blade 110 yang karbu, yang produksi tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, motor ini sudah menemani saya menjelajah gunung, naik masuk hutan juga, menyeberang sungai ya, untuk job wedding juga ya. Alhamdulillah masih bisa dipakai sampai sekarang. Mending motor lama dengan 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta sebulan, kan begitu. Nah, ini habis hujan juga teman-teman, jadi jalannya basah seperti ini, dan saya harus berhati-hati untuk melaju di jalan yang seperti ini. Meski ban depan dan belakang motor saya sudah menggunakan FDR ya, yang sport, dan semua masih baru, jadi masih aman sih untuk diajak trip-trip seperti ini ya.
Nah ini tempat menikahnya ya dari adiknya salah satu owner Asri Salon ya, Wana. Dan akan sore nanti akan singgah di situ karena saya juga yang ngejob lagi nanti di situ ya. Jadi saya akan dari Balla saya akan balik di situ nanti setelah akan nikah pada hari ini, dan saya akan ke situ untuk acara pengajian, dan besoknya lanjut akan nikah juga. Dan itu owner Asri Salon ya, yang memang untuk terbaik untuk wilayah Palopo dan Walmas ya. Oke, sekarang kita berbelok menuju Solo Batang ya. Kita akan menyeberang sungainya ini Solo Batang. Ini jembatannya, cuman nggak bisa lihat airnya ya. Suasana kampungnya, jalannya Solo Batang seperti ini, benar-benar mengasihkan dan teduh ya. Dan saya suka mengabadikan momen-momen seperti ini. Kemarin kan saya punya channel YouTube yang satu lagi yang namanya Lensa Pemula untuk camping dan review alat-alat outdoor dan alat untuk dokumentasi atau fotografer. Cuman saya kepikiran juga kenapa saya nggak bikin channel YouTube yang lain lagi ya, untuk yang meliput acara perjalanan saya untuk moto camping atau moto vlog gitu ya. Kan punya kamera dan kayaknya sudah bisa digunakan juga, dan ini makanya saya buat channel YouTube yang ini ya, untuk khusus untuk motovlog dan moto camping. Nantinya perjalanan seperti itu ya saya abadikan, jadi setiap momen dan setiap waktu kan bisa, walaupun jalannya sama tapi tetap akan berbeda ya, berbeda orangnya dan berbeda suasananya ya, walaupun jalannya sama dan walaupun harinya juga sama, cuman kan orang-orang yang berada dalam video pasti akan beda. Dan itulah uniknya motovlog. Saya baru memperhatikannya, ternyata seperti itu ya. Walaupun sering-sering melewati jalan yang sama, tapi saya tidak kepikiran bahwa akan banyak keunikan yang terjadi di jalan. Bisa saja ini action ini juga sebagai tanpa kita sadar adalah CCTV buat kita sendiri ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan selama perjalanan kita. Bisa saja ada tindak kejahatan atau apa-apa saja. Bisa saja kan terekam dan kita bisa lihat kembali momen perjalanan kita pada saat itu. Dan inilah oke-nya untuk motovlog. I love you. Nah ini perjalanannya masih lumayan bagus sih jalannya. Nah nanti kita akan mendapatkan lagi jalan yang agak berlubang ya. Ini masih aspal teman-teman, masih aspal. Suasananya seperti ini, sedikit agak-agak gimana ya, karena sementara tadi di perjalanan agak masih gerimis juga. Kita lihat genangan air di mana-mana. Nah ini kamera saya sudah kena air ya, jatuhan hujan ya. Ada titik di kamera ya. Itu di depan kita lihat titik yang jatuh kena air. Saya tidak perhatikan kan, karena mungkin setelah baru lihat videonya, wah ternyata ada yang itu, tapi masih dalam batas aman sih. Nah untuk triknya teman-teman untuk mendapatkan hasil seperti ini, video dengan action cam seperti ini, apapun warnanya, video kameranya, mau GoPro mau Insta360 DJI Pro apapun itu, gunakanlah selalu kamera itu di dada ya, di dada, dan angkat sedikit ke atas biar tidak pernah mengcrop ke bawah ya di jalannya. Jadi penglihatan kita seperti berada di atas motor, seolah-olah kita yang jalan. Oke, sekarang kita berada di daerah Sangking ya, dan ke depan ini itulah jalan menuju Balla. Ini desa barusan saya datangi, mungkin sering pernah lewat sih ketika saya ke Pompengan ya, tapi saya tidak tahu ternyata itu namanya Balla ya. Ternyata benar-benar, oh ya belum teman-teman, saya kira tadi sudah di Sangking, masih jalannya ya. Oke, sudah ini kita
menuju ke balik ya, ke kiri ke sini ini, dan ternyata jalannya adalah pematang. Dia bilang sih jalan pinggir sawah ya, sepanjang jalan tidak ada rumah. Dan dia kalau nggak salah job saya ini adalah rumah pertama di sawah-sawah ini. Nah, seperti ini jalannya teman, licin dan sudah banyak kubangan-kubangan ya, lubang-lubang sih, penuh genangan air. Dan saya harus waspada ya, karena saya bawa kamera, takutnya nanti tergelincir tiba-tiba saya jatuh di bawah sana. Kalau jatuh sih nggak masalah, cuma masalahnya malunya itu ya, dan kamera bisa saja rusak karena air ya. Kita harus hati-hati. Ini resiko jadi fotografer dan videografer ya, seperti ini. Kita tidak pernah peduli dengan jalannya seperti apa. Namanya profesional kerja, kita harus apapun yang di medan kita hantam saja ya. Wah, seperti ini teman-teman. Walau boleh menghadang ya, seperti itulah. Nah, saya kan di sini pelan-pelan ya teman-teman, saya jalannya. Dan kameranya agak berguncang karena memang jalannya sudah bukan aspal lagi ya. Ini jalannya jalan pengerasan ya, batu-batuan, dan ada sebagian tanah yang licin ya. Jadi saya mesti hati-hati dan konsentrasi penuh untuk mengendarai motor saya ya, seperti ini. Tidak ada rumah, nggak ada orang satupun ketemu di jalan ya, benar-benar sendiri ini perjalanan seperti ini. Makanya untuk motornya harusnya benar-benar safety ya, jadi kalau ketika ada apa-apanya kita bisa menolong diri sendiri. Ini kubangannya banyak teman-teman, yang genangan air di jalan ini seperti itu. Dan tidak mungkin kita terabas semua ya, hancurkan saja bannya seperti itu. Dan ini videonya terlihat cepat ya, padahal sebenarnya kalau normalnya sih ini lambat ya, tapi dalam video kok terlalu cepat ya. Tapi sudahlah, tidak masalah, yang penting objeknya kentara dan apa yang saya sampaikan dalam video ini mungkin bisa diterima teman-teman semua ya. Ini benar-benar sawah ya teman-teman jalannya. Jadi seolah-olah saya berada di kampung yang mencari tempat apa ya, rumah orang yang tidak ketemu ya, seperti itu. Benar-benar bingung juga. Kemarin sih waktu kesini kami bingung lewat mana. Kami sudah lewat, ternyata kami lewat lorong yang tadi ya, dilewati dan balik lagi. Nah, untuk kasus ini ya, ketika dia berada di resolusi apapun, mau resolusi 4K 1080 2,7 720, ketika dia sudah memorinya sudah 4 GB ya, dia akan mati sendiri dan merekam ulang. Jadi ada sedikit jeda di videonya ya, setelah itu dia merekam ulang, jadi ada sedikit kayak transisi seperti itu. Nah, di 1080 dia mampu merekam kalau 1080 ya 60 fps kalau nggak salah. Biasanya saya dapat itu 20 menit ya, lebih sekitar 20 menit lebih baru dia ngerekord sendiri lagi. Kalau di 4K dia cuman dapatnya 13 lah, atau 10 menit ke atas ya, 13 bisa dia merekam sendiri. Jadi ini video yang dari tadi ini sudah ini adalah bagian ketiganya ya. Yang bagian pertama itu 13 menit berapa, yang keduanya 13 menit juga. Ini yang 5 menit ya, karena sudah dekat ya dari rumah itu acara. Cuman dia agak lambat karena jalannya memang seperti itu. Oke teman-teman, sekarang rumahnya sudah kelihatan ya. Lokasinya sudah terlihat dari sini, yang putih-putih sana itulah lokasi tempat saya akan ngejob ya, job wedding. Nah, di sini jalannya benar-benar licin ya. Beberapa kali ban saya agak slip juga ya. Helm saya juga agak turun-turun ya, jadi selalu menaikkan lagi. Ini teman-teman jalannya seperti ini. Dibutuhkan fokus ya untuk menjaga keseimbangan
ketika menaiki motor di area seperti ini, di jalan seperti ini, kita harus benar-benar meluruskan ban depan ya, biar dia tidak slip ya bannya. Ini lebih parah lagi dibanding tadi, jalannya ini agak benar-benar seperti ini ya, tanah ya. Nah, di sana lihat teman-teman yang di sana itu udah rumah tempat ngejob ya, rumah pertama setelah dari jalan tadi. Ini hampir sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman saya menempuhnya sekitar 5 menit ya teman-teman. Lumayan lama juga ya, 5 menit ya. Ini banyak bebek ya di di tengah jalan ini. Dia tidak mau pindah ya, tidak mau bergeser. Dia rela diinjak berkali daripada bergeser ini bebek-bebeknya. Terpaksa saya yang mencari jalan lain ya. Ya memang bebeknya binatang sih. Dan akhirnya kita tiba juga di lokasi ya teman-teman. Inilah tempatnya. Dapat lagi dapat air ya di lintas saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai sampai di sini ya. Semoga bisa memberikan video selanjutnya ya. Oke, seperti inilah motovlog wedding ya. Ngejob sambil ngevlog ya. Oke teman-teman, terima kasih.